Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada aksi yang kedua, pertemuan pertama dengan Haryati, nomor UKG 2018 00337252, merupakan peserta PPG Universitas Negeri Medan. Sekarang kita akan masuk pada materi tentang pencatatan metode langsung pada piutang tak tertagih. Pencatatan metode langsung dan tidak langsung cadangan untuk piutang tak tertagih. Ini merupakan materi yang akan dibahas, yaitu pencatatan metode langsung dan tidak langsung cadangan untuk piutang tak tertagih. Kompetensi dasar untuk pengetahuan 3.3 menganalisis metode langsung dan metode cadangan untuk piutang tidak tertagih. Kompetensi dasar keterampilan 4.3 melakukan pencatatan metode langsung dan metode cadangan untuk piutang tidak tertagih. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan metode langsung untuk piutang tidak tertagih serta mengaplikasikan pencatatan metode langsung untuk piutang tak tertagih. Di sini tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik bisa menjelaskan metode langsung dan juga bisa mengaplikasikan pencatatan metode langsung untuk piutang tak tertagih. Sekarang, pernahkah kalian mendengar apa itu piutang? Apa itu piutang tak tertagih? Bagaimana piutang itu bisa tidak tertagih? Apa sih penyebab piutang tak tertagih? Bagaimana pencatatan piutang tidak dapat ditagih? Ini menjadi permasalahan pada pembelajaran kita untuk melakukan proses pembelajaran yang menggunakan metode saintifik, sedangkan modelnya penggunaan problem based learning, kooperatif dengan statement, assessment, team assessment, division, STAD. Sekarang kita sudah bingung, sudah tahu apa sih penyebabnya, bagaimana pencatatannya, apa sih piutang. Untuk melewati permasalahan rasa bingung tersebut, yuk kita bahas materi tentang pencatatan metode langsung pada piutang tak tertagih. Di sini kita akan mengulas mengenai menganalisis metode langsung pada piutang tak tertagih dan proses pencatatan, cara pencatatan metode langsung pada piutang tak tertagih. Di sini saya akan terlebih dahulu memberitahu jenis-jenis piutang tak tertagih. Yang pertama, kredit dalam perhatian khusus. Di mana kredit dalam perhatian khusus ini merupakan debitur yang tercatat menunggak cicilan kredit dari 1 hari sampai 90 hari. Sedangkan kredit kurang lancar, di sini debitur dicatat menunggak cicilan kredit dari 91 hari sampai 120 hari. Kredit diragukan, di sini juga debitur menunggak cicilan kredit itu 121 hari sampai 180 hari. Sedangkan kredit macet ini merupakan kredit yang otomatis terkendala. Selanjutnya
kita harus mengetahui faktor piutang tak tertagih. Faktor-faktor piutang tak tertagih, yang pertama, menurunnya pendapatan bersih, di mana penurunan ini disebabkan karena biaya yang dikeluarkan itu tidak seimbang atau tidak berimbang dengan pendapatan. Yang kedua, menurunnya penjualan secara tajam. Ini juga menandakan perusahaan akan menemui titik kritis. Selanjutnya, menurunnya perputaran persediaan, di mana perputaran persediaan ini produk yang disediakan atau barang itu tidak laku. Selanjutnya, menurunnya modal lancar. Ini juga kemungkinan adanya pemborosan terhadap modal. Selanjutnya itu menurunnya perputaran piutang, posisi pelunasan pelanggan dan sulit menagih. Nasabah mulai ingkar janji, nasabah menolak terbuka, nasabah juga menolak wawancara. Ini merupakan faktor piutang yang tak tertagih. Dampak penyebab masalah yang terjadinya piutang tak tertagih dipengaruhi oleh 9 faktor ini. Selanjutnya, menurut metode langsung, setiap piutang dagang yang telah diputuskan untuk dihapuskan langsung dibebankan di sebelah debit pada akun beban. Penghapusan piutang atau kerugian piutang tak tertagih, bad debt expense, sebagai rekening lawan di sebelah kredit langsung dikredit pada akun piutang dagang. Selanjutnya, mencatat penghapusan piutang A dengan metode langsung. Beban kerugian piutang jurnalnya pada piutang dagang. Ini merupakan jurnal untuk melakukan pencatatan apabila penghapusan piutang dengan metode langsung. Selanjutnya, kemungkinan piutang A yang sudah dihapuskan sebelumnya suatu saat dengan tiba-tiba atau pemberitahuan sebelumnya melaksanakan pelunasan pembayaran. Kejadian ini dicatat dengan metode langsung oleh perusahaan dengan tinggal membalikkan jurnal saat penghapusan dengan nilai yang sama. Contohnya, pada jurnal ini pencatatan kesanggupan debitur bersedia membayar piutang adalah piutang dagang pada beban kerugian piutang. Selanjutnya, jurnal selanjutnya adalah saat piutang A membayar pelunasannya dengan uang tunai. Jurnalnya itu kas pada kerugian piutang dagang. Di sini karena piutang A ini sanggup membayar secara tunai, otomatis kas yang kita dapat, lalu kerugian piutang dagang bisa berkurang. Sekarang kalian sudah memahami faktor penyebab masalah, mengapa piutang tak tertagih, apa penyebab piutang tak tertagih, maka lalu melakukan pencatatan. Mari kita melakukan studi kasus supaya lebih memahami materi. Sekarang kita akan membagikan studi kasus mengenai metode pencatatan langsung untuk piutang tak tertagih. Diharapkan kalian dapat mengerti apa yang disampaikan dan dapat memahami serta bisa diimplementasikan untuk penyelesaian pada studi kasus yang telah diberikan. Itu saja.
Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga dapat dipahami. Mohon dimaklumi apabila ada kesalahan perkataan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.